Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209 1404 050900, 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini. Berani mengatakan termohon itu ngelantur. Yang dijawab sama mereka sama pertanyaan kami berbeda. Seharusnya mereka menjawab kepada kami menangkap karena ini loh alasannya, alat buktinya ini. Semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan pemohon. 3. Bahwa termohon seharusnya hanya menjawab poin yang berkenaan dengan permohonan perkara aku. Namun demikian, apa yang disampaikan termohon pada jawaban permohonan perkara aku jauh masuk ke dalam pokok perkara yang bukan ranah kewenangan lembaga pra-peradilan. 4. Bahwa penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21-PUU-12/Romawi-2014 dinyatakan pada intinya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka wajib memenuhi 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 KUHP. Kedua korban dan teman yang lainnya dilempari dengan batu oleh orang yang tidak diketahui identitasnya yang berjumlah kurang lebih 11 orang sambil mengejar. Kemudian kedua korban dan rekan korban lainnya semuanya tancap gas sepeda motornya masing-masing karena takut para pelaku mengejar dari belakang. Dan terjadi aksi kejar-kejaran tepat di jalan flyover Pangeran Cakrabuana, Desa Kepongpongan, Talun, Kabupaten Cirebon. Para pelaku memepet sepeda motor kedua korban yang sedang berboncengan, dan para pelaku tersebut langsung bersama-sama mengeroyok dengan memukuli menggunakan bambu dan menusuk menggunakan samurai terhadap kedua korban. Samurai? Hebatnya saksi bisa detail itu melihat di saat jalan gelap gulita, batu yang dilemparkan, kejar-kejaran, pengeroyokan pakai bambu, pemukulan, penusukan pakai samurai. Saksinya hebat. Jangan-jangan saksinya salah satu pelakunya lagi. Hati-hati apa? Jangan tertipu dengan kata-kata. Awas, kejahatan ada di mana saja. Ya, makan dulu cuy. Hehe. 8. Setelah saudara Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka atas pertimbangan subjektif dan objektif dari penyidik, tersangka atas nama Peggy Setiawan dilakukan penahanan di rutan di Treskrimum Polda Jabar selama 20 hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 sesuai dengan surat perintah penahanan nomor SPH dari 76 5 Romawi Res 124 dari 2024 di Treskrimum tanggal 22 Mei 2024, serta telah dibuatkan berita acara penahanan dan telah diberitahukan atas penangkapan dan penahanan terhadap tersangka saudara Peggy Setiawan kepada keluarganya, garis miring kuasa hukumnya atas nama saudari Subianto Iriani SH dengan disaksikan Subianti Iriani SH dengan disaksikan oleh saudara Adnan Miftahul Hayat SH beserta penyidik dan tanda tangani di dalam buku ekspedisi penyidik berdasarkan surat nomor B 2859 5 Romawi Res 124 2024 di Treskrimum tanggal 22 Mei 2024. Hal pemberitahuan penangkapan dan penahanan bahwa terhadap penahanan tersangka Peggy Setiawan telah dilakukan perpanjangan penahanan dan telah mendapat persetujuan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan surat nomor T 1318 M24 EOH 1
6/2024 tanggal 4 Juni 2024 untuk masa penahanan selama 40 hari terhitung mulai dari tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024. Berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SPDA 55 Romawi Res 124 2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209 1404 050900, 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini, 2 lembar fotokopi ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto, 1 fotokopi KTP atas nama Luciana, 1 fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar STNK roda 2 nomor B3408 TFP dan B6247 TIK beserta 2 kunci kendaraan, 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan, 1 kartu KIP atas nama Peggy Setiawan, 2 buku rapot asli SD dan SLTP atas nama Peggy Setiawan, foto dan 2 dus HP Infinix dan Samsung Galaxy A05, sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan, tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan. Termohon mengambil menyita ijazah, KTP, STNK, foto dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan penyitaan tersebut. Apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan? Karena pihak keluarga hanya diberikan secari kertas, bukan surat berita acara penyitaan. Selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka. 11. Bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Peggy Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP, ijazah dan dokumen pribadi lainnya, bukan atau tidak dijuluki alias peong seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO. 12. Bahwa kemudian pemohon ditangkap di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung atau di sekitaran Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang DPO yang dimiliki pemohon nomor DPO _88_9 Romawi _2016 di Treskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Peggy alias Peong. Namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok, sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang. Hal ini melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya juga melanggar KUHP, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah. Dengan demikian, maka permohonan pra peradilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya. 13. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka. Akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon, sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 21 Mei 2024. 14. Bahwa termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHP
Dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar melanggar ketentuan pasal 183, pasal 21, pasal 27 KUHP. Artinya cacat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka. Atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka. 15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014, frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh termohon kepada pemohon dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res judicata. Putusan hakim harus dianggap benar serta putusan MK bersifat erga omnes, berlaku umum. Maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. KUHP menyebutkan bahwa 1. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, sehingga pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan serta merugikan seseorang, inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Selanjutnya 12, bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat. 1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilannya kecuali terhadap apa yang secara tegas termohon akui kebenarannya. 2. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan yang berbunyi pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sehingga terhadap permohonan pra-peradilan aku adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formil terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah yang tidak memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu, bukan Peggy yang lain. Mohon maaf ya, itu kemarin ada di medsos ada Peggy mana tuh, Cianjur, Peggy, nanti takutnya nanti ada Peggy mana lagi tuh. Begitu, kasihan kan mereka orang-orang yang yang ada nama-namanya Peggy. Begitu ya. Ya, saya dan yang kemudian saya ya istilahnya
menghimbau kepada masyarakat ya khususnya yang ingin melihat ini, mari kita secara bersama-sama melihat hukum ini secara komprehensif. Jangan istilahnya, oh ya ini Pak Polisi nanti ada kejaran, tidak ada. Kita semuanya era transparan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Kadifkum, Kapolda kami juga semuanya transparan. Baik dari media massa maupun masyarakat semuanya bisa melihat kita. Inilah bukti keprofesionalismenya penyidik-penyidik kami terutama di Treskrim Polda Jabar yang sudah siang malam melakukan penyelidikan. Ya kita tolak semua, memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan dan begitu. Sudah. Tadi sudah saya bacakan semuanya. Ya intinya mereka kalau misalkan membuat alibi-alibinya mereka juga kita sanggah kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung ya kan, membuat pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal berapa itu mulainya? Agustus. Berarti dia bulan Juli tinggal di mana? Kan begitu. Salah logikanya antara anak sama bapaknya pun dalam keterangannya menurut ahli ahli tadi juga sudah dibacakan ada sedikit ada perbedaan gitu. Itu petunjuk-petunjuk yang ada. Tuh. Oh ya, itu udah kita jawab tadi, udah kita jawab semuanya bahwa apa yang kita sampaikan itu ya seperti itu. Gitu, ya. Kemarin kan selalu dibilang ada kesalahan prosedur penetapan tersangka. Ya sudah, kita melalui prosedur, melalui gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasya, kemudian Bitkum, kemudian dari Propam, semuanya sudah kita. Jadi di dalam gelar perkara itu sebelum menetapkan tersangka dia sudah melakukan analisis yuridis, baik pasal-pasal yang diterapkan, kemudian barang bukti yang ada, semuanya sudah disampaikan di dalam perkara itu. Ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kita jauh beda yang pernah kami sampaikan kemarin kepada rekan-rekan awak media. Berani mengatakan termohon itu ngelantur. Yang dijawab sama mereka sama pertanyaan kami berbeda. Seharusnya mereka menjawab kepada kami menangkap karena ini loh alasannya, alat buktinya ini. Itu seharusnya kami menahan dasarnya ini, tetapi mereka ngelantur. Ngelanturnya mereka menceritakan masalah BAP. Ini BAP yang diceritakan, buat apa? Bahkan mereka mengatakan tadi, mereka mengatakan kalau mereka hasil dari psikologi, mereka jadikan alat bukti. Hasil psikologi ini dikatakan kalau si Peggy Setiawan ini dikasih tahu fotonya si Pina berubah wajah. Loh kok karena itu dijadikan jadi alat bukti. Ini sangat lucu. Lucu loh. Tapi kami masih tetap optimis. Kami termohon akan dikabulkan. Jadi akan mudah menjawab di replik nanti ya? Akan mudah. Pemohon akan dikabulkan. Ya. Oke. Jadi dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya. Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Andika, Saudara Peggy alias Peron. Tunggu Pak. Katanya pelaku itu Peggy Setiawan, pelaku tunggal, ya kan? Yang 2 pelaku itu fiktif. Lah, tapi di persidangan kok Andika dan Dani kok Anda sebutkan muncul. Nah, berarti itu ada 2 DPO lagi dong. Berarti di Kapolda dihilangkan dong yang 2 itu dong. Bukan fiktif. Cari dong yang 2 orang itu. Si Andi dan Dani. Bingung, dibikin bingung. Tapi masyarakat juga menilai.
Ini kan jadi perhatian masyarakat menilai. Jadi ada anggapan dari masyarakat, Pak, ya kan, yang ditersangkakan itu kan kuli bangunan. Ya. Sesungguhnya untuk menutupi tersangka sebenarnya yang di belakangnya itu orang-orang kuat gitu loh. Ya, Bener gak tuh? betul. Betul ya, Pak ya? Ya, Oke, benar, setuju ya, Pak ya? Sepakat. Kita sepakat. Ya, bebaskan Peggy. Bebaskan Peggy. Bebaskan Peggy. Tangkap Aep. Bebaskan Peggy. Pra peradilan Peggy Setiawan. Hari ini agenda jawaban dari termohon, yaitu Polda Jawa Barat. Dari tanggapan atau jawaban dari Polda Jawa Barat ini terhadap gugatan Peggy Setiawan ini, dia mengutip dari keterangan Sudirman. Yang pertama, bahwa Dani berboncengan dengan Sudirman mengejar Eki dan Pina dari mulai SMP 11 sampai ke flyover. Setelah terjatuh, lalu dibawa ke lahan kosong. Nah, setelah sampai di lahan kosong, terjadi pemerkosaan, dan setelah itu pembunuhan. Setelah itu kemudian, Dani bersama Andi membonceng Eki, mengapit Eki, membawa ke flyover, supaya seolah-olah karena korban kecelakaan. Yang kedua, Andika bersama Peggy Setiawan membonceng Pina untuk dibawa ke flyover. Artinya, kesimpulannya adalah dari pernyataan atau konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat sebelumnya, yang menyatakan bahwa Dani, Andi adalah merupakan fiktif, artinya perkara ini fiktif. Sudah pasti perkara ini fiktif. Kalau kemudian perkara fiktif dengan dugaan fiktif, tersangka fiktif, penetapan tersangkanya hanya disandarkan kepada keterangan yang sudah dianulir beberapa saksi, termasuk termasuk keterangannya Liga Akbar, termasuk keterangan 5 terpidana lainnya, masih itu dibuat sebagai dasar hukum atau bukti yang menetapkan Peggy Setiawan ini menjadi tersangka, maka menurut saya gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan melalui tim pengacaranya haruslah dikabulkan oleh hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Ya, kenapa demikian? Karena memang ada 2 di antara yang berperan penting itu sudah dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Bagaimana mungkin satu perbuatan dilakukan oleh orang yang fiktif bersama dengan orang yang nyata? Apalagi ini yang menjadi intelektual darler atau menjadi otak pelakunya adalah Dani. Di mana Dani ini curhat kepada 8 yang sudah menjadi terpidana itu bahwa dia ada permasalahan dengan ekstasi, geng motor ekstasi, karena mereka di klubnya Monreker. Artinya ketika itu fiktif, maka perkara ini fiktif. Ya, dari awal kita sudah ingatkan, kalau misalnya tetap disandarkan kepada skenario berdasarkan BAP yang diperoleh di atas tekanan, maka sesungguhnya itu sudah gugur, tak bisa lagi digunakan sebagai alat bukti. Ini ngomong-ngomong, kalau kita perhatiin ya, kalau kita perhatiin nih, yang pakai baju kemeja putih ini auranya maghrib banget, maghrib. Ya, gelap, bro, gelap. Ya, ada apa nih ya? Tapi beda nih sama yang pakai jas hitam nih, auranya malah cerah ya. Aduh, bersinar ya. Oke, semangat terus ya, pejuang keadilan. Alhamdulillah, sidang hari ini menetapkan sebagai dalang semua kasus Vina ini ya. Namanya itu siapa itu ya? Andi, Dani, Peggy alias Perong, anaknya si itu tuh ya. Penak tenan raimu, mangan bakso, mangan soto, mangan lontong, mangan bakwan, ngopi, wifi-an, sepeda motoran, balapan, selfie, cuan-cuan, ndak gendaan. Penak tenan ya raimu ya. Bebas nggak luar,
main jumpretan, sorak-sorak karaokean, mangku purel, mangan iwak daging, mangan iwak pitik, mangan iwak ayam, mangan iwak kodok. Kamu nggak lihat itu Peggy Setiawan tuh? Ojo penak-penak raimu mangan enjobo, dolen-dolen rono rene. Selfie montor-montoran, jumpret-jumpretan, guyang-guyu, mesem-mesem, selfie. Penak ya raimu. Rasakan ya. Nih kuasa Allah, pembalasan Allah sudah mulai terbuka, dan doa-doa masyarakat, doa orang-orang baik mendoakan Peggy Setiawan ya. Ojo enak-enak raimu mangan sego goreng, sego tempe penyet, sego ayam, sego rawon, sego soto, sego pecel, sego menen awakmu nek kono mangan sego. Apa iku? Yes, tambah ono rek, tambah ono ya. Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat bukti. Izin state ya dek. Aduh, alhamdulillah. Berarti waktu sidang tuh cuma ada ahli aja, saksi nggak ada. Itu sama juga dengan kayak sapi ompong. Kayak kita nih melakukan, misalnya ada pertempuran antara Indonesia dan Israel, example ya, jangan sampai terjadi. Nah, kita mau tempur tapi kita nggak bawa senjata. Jadi sama juga kayak sapi ompong, sama juga kayak bohong gitu. Ya, itu oon namanya, polisi oon, beneran loh. Seorang jenderal nggak mungkin dia tidak bisa mendatangkan seorang saksi. Pangkatnya udah tinggi, tau nggak? Nah itu jenderal EO itu namanya, beneran loh. Aduh, mendingan aku aja dulu jadi jenderal. Aku tangkap semua yang melakukan kesalahan ini, beneran loh. Parah jenderal di Indonesia ini parah. Polres di Cirebon ini parah. Oh ya, Cirebon ya. Oh, dikoreksi ya. Pak, apa pangkat Anda tuh? Sudah sekolah tinggi-tinggi, ya. Sudah menjadi seorang Kapolres, Kapolda. Tidak bisa mendatangkan seorang saksi. Apa kerja polisi? Malu-maluin, bener loh. Sudahlah, gak usah malu Pak Polisi. Bebaskan aja Peggy dan kawan-kawan, bebasin aja. Bikin malu Indonesia, polisi gak bisa mendatangkan seorang saksi, itu lucu. Mendingan hansip lagi. Hansip nah, masuk rumah. Ya, kalau zaman dahulu kan hansip, bukan satpam. Kalau maling, masuk ke rumah orang langsung ditangkap, langsung digebukin. Masih mending. Ada saksinya tuh, warga. Aduh, polisi. Malu-maluin polisi. Udahlah ya. Ke Polda Jawa Barat dan Kepolisian Republik Cirebon, lepasin lah Peggy dan kawan-kawan. Sebelum kalian di demo. Aku malu banget ya Allah. Bapak aku cuma seorang komandan polisi. Apalah namanya di daerah sini. Maling tuh ditangkap, Pak. Aduh, parah. Bukan berarti nanti kalau Peggy bebas, ya 5 DPO, 3 DPO tuh, ya awas ya kalau harus kalian tangkap. Tugas kalian tuh apa sebagai Kepolisian Republik Indonesia, ya kan? Si Linda tuh, tangkap si Linda tuh yang masih goyang-goyang. Mereka tuh lah sekarang itu ya, si Linda, si Egy, si Dani, Andi. Mereka tuh masih ketayangan loh Pak, masih ketayangan di TikTok ini, masih ketayangan, masih online, masih gue up. Terutama si Linda itu, si Linda yang mata sipit, yang putih itu, tangkap lah dia tuh, tangkap dia tuh, ya. Hadirkan si EF dan Bapak RT itu. Bukan berarti Peggy Setiawan bebas dan kawan-kawan, para tersangka itu tidak dihukum. Apa kerja polisi? Aduh, ini adalah Kepolisian Republik Indonesia Cirebon, memalukan. Ada pula polisi lagi sidang tidur ngantuk, kayak loyo kayak gitu. Kalian polisi, aduh parah kalian nih. Sekolah polisi tinggi-tinggi tapi, aduh parah kalian. Mendingan aku yang nangkap maling, aku gebuk, diajak kickboxing, nah baru mantap. Nah, baru mantap ini. Aduh parah. Bener lah kata Jenderal Sasno Duaji itu.
Cuma ada ahli, tidak ada saksi. Sama juga bohong, kayak samping ompong. Ahai. Polisi PS rakyat. Polisi PS rakyat. Maju, rakyat maju. Kita hancurkan kepolisian Republik Indonesia Cirebon. Ya, dengan demo besar-besaran kalau si Peggy tidak dilepaskan. Nah, sekarang terbukti kan. Polisi kepolisian Cirebon cuma omdo-omdo. Jangan ya kalian hadirkan pula saksi bohongan, saksi penipu. Dari awal kalian tuh udah kelihatan kalian tuh bohong. Mengakuilah kesalahan kalian tuh ya. Salam waras. Salam Peggy lovers. Lucu sekali hari ini. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, waduh, kesal ya dengan jawaban dari pihak Polda Jabar karena ngelanturnya gini loh. Harusnya Polda Jabar itu menjawab ini loh, ya kan alasan kami ini menangkap Peggy Setiawan, ini buktinya ya kan, atas dasar ini loh kami menangkap Peggy Setiawan. Nah, dalam fakta persidangan Polda Jabar cuma menceritakan BAP yang sudah terjadi ya kan, hanya menceritakan BAP ya kan, sama itu tuh alat bukti kayak SKCK, kartu keluarga, kartu pintar. Tambah lagi katanya kalau melihat fotonya Pina, diperlihatkan fotonya Pina ini, wajah Peggy Setiawan berubah katanya. Itu dijadikan alat bukti. Ini video ini. Berani mengatakan termohon itu ngelantur. Yang dijawab sama mereka sama pertanyaan kami berbeda. Seharusnya mereka menjawab kepada kami menangkap karena ini loh alasannya, alat buktinya ini. Itu seharusnya kami menahan dasarnya ini, tetapi mereka ngelantur. Ngelanturnya mereka menceritakan masalah BAP. Ini BAP yang diceritakan buat apa? Bahkan mereka mengatakan tadi, mereka mengatakan kalau mereka hasil dari psikologi, mereka jadikan alat bukti. Hasil psikologi ini dikatakan kalau si Peggy Setiawan ini dikasih tahu fotonya si Pina berubah wajah. Loh, kok karena itu dijadikan jadi alat bukti? Ini sangat lucu. Lucu loh, tapi kami masih tetap optimis, termohon akan dikabulkan. Jadi akan mudah menjawab di replik nanti ya, Pak? Akan mudah. Pemohon akan dikabulkan. Ya. Oke. Jadi Benar, itu pada saat tahun 2024. Pertanyaan kami sederhana sekali. Kenapa di 2016 tidak dilaksanakan? Kemudian ahli bukti yang kami selama ini duga raja perawat sesuai dengan prediksi kami. Artinya apa? Alat bukti yang diajukan oleh termohon yang pertama adalah saksi, yang kedua adalah ahli, yang ketiga adalah bukti surat. Kalau saksi itu ada 64 ternyata diperiksa di BAP, tapi ternyata yang menguntungkan si pihak termohon hanya 13 orang. Itu nanti kami akan sikapi. Kemudian lagi selanjutnya yang menyangkut keterangan ahli. Kalau menurut hemat saya bahwa ahli yang diajukan oleh termohon, makanya saya katakan harusnya dihadirkan persidangan. ya secara keseluruhan ya. Jadi pada intinya penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon dalam menjawab permohonan pra peradilan kami ya. Pertama ya, mereka mendasarkan pada putusan pengadilan di mana 8 terpidana itu sudah terbukti sudah menjalani, kemudian ada 3 DPO ya. Kita kupas Peggy alias Peron. Di dalam jawabannya ya, tidak ada bukti, alat bukti yang dengan pendekatan metode saintifik ya, crime investigation itu tidak ada. Hanya dari keterangan saksi. Nah, saya bacakan nih. Ini yang kita tunggu-tunggu. Alat bukti apa yang dimiliki Polda Jawa Barat sehingga menetapkan tersangka? Saya bacakan ini. Keterangan saksi cuma Sudirman bin Suratno, Supriyanto, Jaya Deskliwon, Ayat Rudi Pelor, Singgi Galang, Dede Riswanto, Saksmita, Abdul Basren, ya, dan seterusnya. Kita bahas Sudirman. Sudirman, ya, dalam jawabannya itu menyatakan bahwa Peggy alias Peron
datang ke SMP seberang Perjuangan, ikut minum ciu dengan menggunakan motor smash. Tetapi kemudian di keterangan berikutnya yang dituangkan, Sudirman masih mengingat-ingat ciri-ciri Peggy Setiawan, Peggy Peron itu Peggy Setiawan, masih mengingat ciri Peggy Setiawan. Artinya kalau memang dia itu berjiwa sebagai pelaku, ngapain diingat-ingat? Kan gitu, ciri-cirinya begini, ini begini. Itu artinya ya, memang secara psikologis kelihatan sekali tidak ada di lokasi, tidak ada di TKP. Karena kalau berada di lokasi Sudirman cukup. Betul Pak ini orangnya. Itu dalam keterangannya masih menjelaskan ciri-ciri yang ada tatonya, yang ada badannya begini. Iya teman SD, seingat saya ada kalimat seingat saya ya Sudirman ini. Nah itu diantaranya. Kemudian kedua AF ya, alat buktinya. Nah alat bukti AF ini ya, keterangan AF ini ya, seperti yang kita sudah dengar sama-sama ya, hanya melihat dari jarak ya 100 meter ya, di sini 50 meter. Yang hanya melihat dilempari saja. Setelah itu sama Dede Kurniawan balik kan karena ketakutan. Sehingga pada saat itu AF tidak mungkin bisa mengidentifikasi orangnya. Lalu setelah ditangkap baru ada metode cocokologi. Setelah ditunjukkan fotonya si Peggy Setiawan, baru iya ini menggunakan motor Suzuki Smash dan seterusnya. Nah, hanya itu ya. Yang lainnya semua keterangan saksi. Yang terungkap adalah pertama ya, pada tahun 2016 menyita kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash punya Peggy Setiawan, tidak ada penetapan atau izin dari ketua pengadilan. Itu sudah terbukti tadi ya dengan jawabannya. Kedua, dalam KUHP ya, dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 untuk dapat menetapkan tersangka ya, selain memiliki dua alat bukti, itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah tadi secara tidak langsung jawabannya tidak mampu mendalilkan bahwa Peggy Setiawan diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, hanya sebagai tersangka langsung. Ya, kenapa? Iya, artinya kali ini kan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu minimalnya diperiksa dulu sebagai saksi sebelum kapan tersangka. Dan ternyata DPO itu yang kita dengar sama-sama ditetapkan Polda Jawa Barat 2014, tadi jawabannya ternyata DPO sudah ditetapkan pada tanggal 15 September tahun 2016. Sementara dalam aturannya untuk menetapkan DPO itu ya, itu harus sudah tersangka dulu. Jadi belum tetapkan tersangka sudah ditetapkan DPO. Nah, sehingga ini DPO-nya saja melanggar. Kalau DPO-nya melanggar, berarti Peggy Setiawan kalau dirujuk bahwa Peggy Setiawan anggap DPO, karena DPO-nya melanggar, DPO-nya bakal dihukum. Sehingga penyelidikan harus dilakukan sejak awal penyelidikan dan penyidikan. Nah, kesimpulannya, apakah alat bukti ya itu sah atau tidak? Nah, nanti ya ini hanya keterangan saksi. Tapi yang paling penting syarat formilnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, dan KUHP pasal 184, selain ada dua alat bukti, si Peggy Setiawan itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Ini jelas sudah diakui jawabannya. Tidak ada pemeriksaan sebagai saksi, malah diakui langsung pemeriksaan tersangka. Ini telah, maka kami berkesimpulan permohonan kami insya Allah dikabulkan. Kecuali hakimnya masuk angin, ada tekanan dari atas dan seterusnya, ya itu urusan yang di atas. Saya tambahin dikit ya. Berani mengatakan termohon itu ngelantur. Yang dijawab sama mereka sama pertanyaan kami berbeda. Seharusnya mereka menjawab kepada kami menangkap karena ini loh alasannya, alat buktinya ini. Itu seharusnya kami menahan dasarnya ini, tetapi mereka ngelantur. Ngelanturnya mereka menceritakan masalah BAP. Ini BAP yang diceritakan buat apa? Bahkan mereka mengatakan tadi, mereka mengatakan kalau mereka hasil dari psikologi, mereka jadikan alat bukti. Hasil psikologi ini dikatakan kalau si Peggy Setiawan ini dikasih tahu fotonya si Pina berubah wajah. Loh kok karena itu dijadikan jadi alat bukti. Ini sangat lucu. Lucu loh. Tapi kami masih tetap optimis. Kami termohon akan dikabulkan. Jadi akan mudah menjawab di replik nanti ya? Akan mudah. Pemohon akan dikabulkan. Ya. Oke. Jadi gini, saya jawab secara keseluruhan ya. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, hasil pemeriksaan tes psikologi dan tes mental Peggy Setiawan dijadikan alat untuk memberatkan Peggy Setiawan. Come on bro,
Apa kamu masih manusia? Masih punya Tuhan? Masih punya agama nggak sih kalian ini? Ingat, Sudirman itu 17 tahun baru lulus SD. Kenapa nggak kalian periksa mentalnya? Karena Sudirman inilah yang pertama kali bilang kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron. Dan dialah yang pertama kali mengakui perbuatannya. Kenapa nggak kalian periksa? Bukankah dalam undang-undang kalau orang keterbelakangan mental seperti Sudirman ini tidak boleh ya diambil saksinya? Kenapa kalian jadikan saksi mahkota? Harusnya yang kalian periksa psikologi dan mentalnya itu adalah penyidik yang menyiksa orang-orang yang tidak bersalah, mengakui ya kesalahan yang bukan perbuatannya gitu loh. Ayolah bro. Jadi pada hari ini ya kepolisian daerah Jawa Barat memberikan jawaban. Tapi menurut saya inilah momen yang paling lucu dan aneh dalam persidangan ya. Kalau rekan-rekan ingat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon tahun 2017 itu ada 3 DPO ya. Nah kemudian di tahun 2024 1 DPO saja yang mereka disebut nyata, bahkan ditangkap, yaitu klien kami. Yang 2 DPO-nya dihapus dengan alasan fiktif. Nah hari ini kami digusur untuk memanggil lagi yang 2 DPO, kan aneh ya. Jadi kami diminta untuk mempercayai bahwa yang 2 DPO itu ternyata masih hidup ya. Itu makanya saya bilang ini yang teraneh dan terlucu ya. Itu dari saya. Ya yang tadinya dianggap fiktif kan, terus kita hidupkan lagi. Mereka menganggap fiktif, terus mereka hidupkan lagi. Kita dibawa oleh mereka untuk mempercayai kan itu. Nah jadi ini pikir saya ini ada jin korin dari mana lah. Ya, jadi saya jelaskan. Jadi yang dimaksud sekarang 2 DPO yang sudah gugur ya dimatikan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers, dihidupkan lagi itu karena dasar penangkapan Peggy Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Kemudian waktu yang banyak itu digunakan oleh penyidik membaca putusan pengadilan. Ya, betul. Nah, dalam dakwaannya mereka bersebelas, termasuk 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, diulas lagi peran-perannya dan dihidupkan. Nah, kalau penyidik saja menangkap Peggy Setiawan berdasarkan putusan pengadilan dan ada DPO-nya, maka yang dimaksud Pak Mukhtar, kami harus mempercayai, hakim harus mempercayai bahwa awal kejadian itu yang bersebelas itu berarti tidak ada pilihan lain. Kalau nggak ditangkap itu 2 DPO-nya lagi, ya sudah berarti pembohong itu penyidik. Mantap, mantap ya. Nah kemudian dari sisi materi tadi dijelaskan yang dimaksud oleh abang ini ya itu banyak pokok perkara yang dibahas. Padahal dalam pembuktian ya dalam sidang pra peradilan ini cukup alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Dan tegas tadi dibacakan oleh salah satu dari tim penasihat hukum Ibu Emi, penyidik hari ini tidak mampu membuktikan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan kami sebagai tersangka. Clear itu tadi. Clear. Ada satu lagi. Pada saat tadi kan disampaikan oleh termohon bahwa mereka sudah memberitahukan ketika mau menangkap Peggy, mereka sudah beritahukan kepada keluarga dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Peggy sudah ditangkap dulu, setelah ditangkap jadikan tersangka baru mereka cari saksi-saksi dan cari alat bukti. Jadi yang disampaikan tadi bahwa kalau tadi termohon menyampaikan bahwa sudah pada saat melakukan penangkapan diberitahukan kepada keluarga Peggy Setiawan, itu bohong. Yang kami memastikan bahwa kejadian penangkapan terhadap Peggy Setiawan ini adalah unprocedural. Jadi gini ya, kami dan majelis hakim disuruh mempercayai putusan pengadilan. Di antaranya ciri-ciri DPO-nya itu adalah ya untuk Peggy alias Peron ya tinggal di Banjarwangunan. Harus tuh, karena memang dasarnya penyidik menangkap adalah DPO ya, DPO putusan pengadilan. Kok enak banget dia berubah alamat menangkapnya. Kan suruh mempercayai putusan pengadilan, DPO-nya tinggal di Banjarwangunan. Kenapa dia yang bergeser sendiri? DPO-nya yang ditangkap di Desa Kepongkongan, bukan di Banjarwangunan. Yang ngaco ini menurut saya. Ngaco. Ya. Di sisi lain suruh menghormati, suruh meyakini putusan pengadilan, karena dari situlah putusan pengadilan ditangkaplah DPO. Tapi di sisi lain dia bergeser
Ya, seolah-olah dia tidak mempercayai putusan pengadilan di mana DPO-nya alamatnya Banjarwangun. Dia pindah geser ke kecamatan Talun, diambillah DPO-nya Peggy Setiawan, alamatnya Desa Kepongpongan. Jauh beda kecamatan, apalagi desanya. Ngaco tidak? Ngaco itu. Ya, oke. Saya sampaikan.